Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys. Pada video kali ini, gue mau membahas alur cerita film The Incredible Hulk. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan diangkat dari karakter komik Marvel dengan judul Hulk. Film ini diproduksi oleh Marvel Studios dan juga film kedua dari Marvel Cinematic Universe. Singkatnya, film The Incredible Hulk ini menceritakan tentang seseorang bernama Bruce Banner yang berubah menjadi Hulk setelah terpapar ledakan bom gamma. Bruce Banner berusaha mencari obat penyembuh untuk kondisinya yang unik tersebut. Dia bisa berubah menjadi monster raksasa berwarna hijau saat mengalami stres yang emosional. Bagaimana keseruan alur ceritanya? Mari simak video ini sampai habis. Di awal film kita akan diperlihatkan bagaimana Hulk tercipta. Bruce Banner dan Betty merupakan dua orang ilmuwan yang sedang mengerjakan proyek khusus untuk membuat tubuh manusia menjadi tahan terhadap segala jenis radiasi, khususnya dari radiasi sinar gamma. Namun saat penelitian berlangsung, ada yang tidak beres dengan hasil ciptaan mereka. Bruce Banner tiba-tiba berubah menjadi monster hijau dan tiba-tiba mengamuk serta menghancurkan seisi laboratorium. Hulk juga membantai beberapa ilmuwan lain yang ada di sana serta melukai beberapa pengawas proyek tersebut. Bahkan Betty dan ayahnya, yakni General Ross, juga ikut terluka hingga tak sadarkan diri. Setelah mengacau, Bruce lalu melarikan diri dan perburuan pun dimulai saat General Ross melacak setiap kemungkinan petunjuk yang bisa dia temukan di lokasi Banner. 158 hari tanpa insiden. Di sebuah kota di negara Brazil, Bruce terbangun dari mimpi buruk atas semua yang telah terjadi sebelumnya. Di sana ia menghabiskan waktu untuk belajar bahasa setempat serta mempelajari beberapa teknik relaksasi agar dirinya bisa tenang serta mampu mengendalikan detak jantungnya. Di sana Bruce juga kadang membantu memperbaiki sistem kelistrikan ketika ada sesuatu yang rusak. Lalu ketika ia sedang memperbaiki listrik di sebuah pabrik minuman, secara tidak sengaja jarinya terluka hingga mengeluarkan darah. Bruce yang panik kemudian menyuruh para pekerja untuk menghentikan mesin produksi. Kemudian Bruce mencari area di mana darahnya terjatuh dan membersihkannya. Akan tetapi ia tidak sadar kalau darahnya sudah jatuh ke dalam botol yang saat itu akan dikirim ke Amerika Serikat. Selesai dengan pekerjaannya, Bruce pun pulang ke rumah. Setelah sampai, Bruce menyalakan komputer buatannya dan melakukan chat dengan seseorang bernama Mr. Blue yang ada di Amerika. Yang mana mereka berdua sedang mengerjakan obat untuk masalah transformasi Bruce. Setelah itu, Bruce mengirimkan sampel darahnya dan sepakat untuk bertemu di New York. Setelah itu, di pangkalan militer Amerika, General Ross menerima laporan bahwa seorang laki tua meninggal setelah keracunan gamma dari minuman yang berasal dari Brazil. Seketika itu juga General Ross memerintahkan tim untuk berangkat ke Brazil dan tim ini dipimpin oleh pria bernama Emil, seorang pasukan khusus dari Rusia. Malam itu Bruce yang sedang tertidur, ia menyadari bahwa ada yang tidak beres. Di sisi lain pasukan komando telah mengambil posisi di luar dan mengamati ruangan dengan kamera pengintai. Pasukan komando lalu meledakkan pintu dan menembakkan obat penenang ke Bruce yang sedang tidur. Namun ketika mereka membuka selimut, ternyata itu hanyalah sebuah bantal. Kemudian saat Bruce melarikan diri, dia tidak sengaja menabrak beberapa orang, yang ternyata mereka adalah sekelompok gangster. Alhasil, sekelompok gangster itu pun mengeroyok Bruce dan memukulinya. Bruce memohon kepada mereka untuk berhenti memukulinya sebelum detak jantungnya menjadi tinggi. Namun ketua gangster itu malah tertawa dan berniat untuk membunuh Bruce. Seketika itu juga mata Bruce berubah menjadi warna hijau dan langsung menghempaskan ketua gangster itu. Sementara itu pasukan tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi. General Ross kemudian menyuruh pasukannya untuk melepaskan tembakan. Akan tetapi peluru mereka tidak bisa menembus kulit Hulk dan hanya memantul layaknya pistol mainan. Hulk pun mulai mengaung dan menyerang mereka. Satu persatu pasukan itu dihabisi oleh Hulk. Bahkan Emil pun tercengang melihat kekuatan Hulk yang sangat overpower. Kemudian Hulk pun berhasil kabur ke arah hutan untuk menyelamatkan diri.
Sementara itu, Jenderal Ross mulai menggeledah seisi kamar serta mengecek komputer milik Bruce. Di sini Emil meminta penjelasan tentang apa yang terjadi barusan. Namun Jenderal Ross tidak menjelaskannya secara detail dan hanya memberitahu bahwa monster hijau itu adalah Banner. Jenderal Ross kemudian menyuruh anak buahnya untuk berkemas karena mereka akan segera pergi dari sana. Satu hari tanpa insiden, Bruce terbangun di samping air terjun di sebuah hutan. Bruce yang kebingungan kemudian mendengar sebuah truk dan dia pun menghentikannya. Lalu sang supir memberitahu kalau saat ini Bruce sedang berada di Guatemala. Akhirnya Bruce pun menumpang untuk menuju ke kota yang dimana Bruce akan melanjutkan perjalanannya ke utara dan mengambil beberapa pakaian baru untuk dikenakan. Di sisi lain, akhirnya Jenderal Ross menceritakan kepada Emil tentang apa yang terjadi sebenarnya. Yang mana ketika Perang Kedua, ada banyak program khusus yang dikembangkan untuk menciptakan bioteknologi. Salah satunya adalah prajurit super yang tidak lain adalah Hulk. 17 hari tanpa insiden, di Universitas Culver, Banner berniat akan mengambil data penelitiannya di ruang kerja Betty. Namun secara tidak diduga, di sana Banner melihat Betty yang kini sudah bersama orang lain. Karena hal itu, Banner mengurungkan niatnya mengambil data tersebut. Kemudian Banner memutuskan untuk mendatangi pemilik toko pizza yang dulu menjadi pelanggan Banner. Ia bernama Stan. Di sini Banner curhat kepada Stan tentang Betty yang sudah bersama orang lain. Stan lalu mengizinkan Banner untuk beristirahat di tokonya tersebut. Esok harinya Banner menyamar menjadi tukang pengantar pizza untuk masuk ke ruangan kerja Betty. Setelah berhasil menyogok Pak Satpam pakai pizza, Banner berhasil masuk ke ruangan kerja Betty. Lantas ia pun mencari data penelitiannya, akan tetapi data tersebut ternyata sudah tidak ada. Banner yang kecewa memutuskan untuk kembali ke toko pizza. Malam pun tiba, Betty dan pacar barunya mengunjungi toko pizza milik Stan. Di sana Betty tidak sengaja melihat Banner. Sementara Banner yang juga melihat Betty, ia pun langsung pergi lewat pintu belakang. Dan karena Betty masih sayang dengan Banner, Betty pun mencari Banner ke belakang. Akan tetapi Betty tak menemukannya. Dengan perasaan sedih, Betty menanyakan kepada Stan, apakah Banner ada di sini. Stan pun hanya bisa terdiam, layaknya mengiyakan kalau Banner ada di sini. Di derasnya hujan, Betty yang diselimuti rasa penasaran, akhirnya berhasil menemukan Banner yang sedang berjalan. Dan pada akhirnya, Betty dan Banner pun bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Betty kemudian membawa Banner ke rumahnya. Di sini, Betty memberikan flash disk yang berisi data penelitian tentang Hulk. Di sisi lain, Jenderal Ross memutuskan untuk menyuntikkan serum prajurit super ke tubuh Emil. Sementara itu, Betty dan Banner berniat akan mengakses data tersebut di Universitas Culver. Akan tetapi, secara tidak diduga keberadaan mereka sudah diketahui oleh pasukan Jenderal Ross. Seketika itu juga, Banner langsung kabur dari kejaran tentara. Ia memasuki universitas untuk menyembunyikan data penelitiannya dengan menelan flash disk tersebut. Lalu saat Banner berlari melewati lorong, para tentara menutup kedua pintu lorong tersebut yang membuat Banner terjebak di sana. Jenderal Ross memerintahkan pasukannya untuk menembakkan bom asap ke arah Banner. Alhasil, hal tersebut membuat Banner terpojok dan panik. Ditambah lagi Banner melihat Betty terjatuh karena dihentikan tentara. Hingga pada akhirnya Banner pun berubah menjadi Hulk dan menyerang semua pasukan yang ada di sana. Dengan keberaniannya, Emil maju untuk melawan Hulk. Walaupun Emil sudah disuntikan serum prajurit super, ia masih belum sanggup mengalahkan Hulk yang sangat overpower. Emil lalu dikejar-kejar oleh Hulk. Seketika itu juga, Jenderal Ross memerintahkan pasukannya untuk menembakkan ultrasonik ke arah Hulk. Awalnya meriam ultrasonik bisa menahan dan menghentikan Hulk.
Akan tetapi Hulk yang terlalu overpower menghancurkan dua meriam ultrasonik tersebut. Selanjutnya Emil yang merasa kesal, ia menghampiri serta mengejek Hulk. Alhasil Hulk yang marah pun langsung menendang Emil hingga terpental jauh yang membuat Emil terluka parah. Melihat Hulk yang mengamuk, Betty pun berusaha untuk menenangkan Hulk. Akan tetapi, lagi-lagi serangan datang yang kali ini berasal dari helikopter. Si pilot yang tidak melihat Betty ada di sana menembaki Hulk dan Betty secara membabi buta. Jelas saja hal itu membuat Hulk sangat marah. Hulk pun langsung menjatuhkan helikopter tersebut dan menimpa dirinya dan Betty yang ada di bawah. Karena Hulk masih sadar kalau Betty adalah orang yang dicintainya, ia pun melindungi Betty dan membawa Betty ke sebuah gua di tengah hutan. Di sisi lain, pasca insiden tersebut, Emil kini tengah dirawat di rumah sakit akibat lukanya yang sangat parah. Lalu di keesokan harinya, secara tidak diduga Emil langsung sembuh dan tidak ada bekas luka yang tersisa di tubuhnya. Hal itu karena efek dari serum prajurit super yang mengandung sel penyembuh diri seperti Hulk. Namun serum itu tidak merubah Emil menjadi monster seperti Hulk. Sementara itu, Betty dan Bruce yang baru bangun, mereka memutuskan untuk menuju kota dan memesan kamar hotel. Di sana, Bruce langsung mandi serta mengeluarkan flash disk berisi data penting yang sebelumnya ia telan. Kemudian Betty memberikan Bruce beberapa baju untuk dikenakan dan bersama-sama mereka mencari serta membeli mobil bekas dengan uang yang diperoleh dari menggadai kalung pemberian ibunya Betty. Di sini Bruce juga mengirim email kepada Mr. Blue untuk segera bertemu secepatnya. Namun di waktu bersamaan, Jenderal Ross yang dibantu oleh FBI berhasil meretas email yang dikirim Bruce kepada Mr. Blue. Alhasil identitas Mr. Blue pun terbongkar, yang mempunyai nama asli Samuel. Kemudian Bruce dan Betty bergegas untuk mencari Mr. Blue, dan beruntungnya mereka lebih dulu menemukan Mr. Blue atau Samuel. Mereka lalu berbincang tentang penelitian Banner di rumah Samuel. Samuel juga telah menemukan penawar untuk Banner, akan tetapi penawarnya hanya bisa membalikan transformasi. Jadi penawar tersebut tidak bisa membuat Banner seutuhnya menjadi manusia kembali. Hanya saja Banner jadi lebih bisa mengontrol emosinya. Penawar tersebut kemudian disuntikan ke tubuh Banner, dan reaksi dari penawar itu pun berhasil. Setelah selesai, Samuel juga menjelaskan bahwa ia telah mengkloning darah Banner yang dikirim Banner dari Brazil. Samuel membuat banyak DNA dari Banner yang bisa mengubah manusia menjadi seperti Hulk. Di sisi lain, Emil dan para pasukan militer sudah bersiap untuk menyergap Banner. Salah satu penembak jitu berhasil menembak Banner dengan peluru bius. Emil yang sangat dendam kepada Hulk memaksa Banner untuk berubah menjadi Hulk. Alhasil Banner pun ditangkap dan dibawa oleh para militer. Sementara itu, orang kepercayaan Jenderal Ross yang sedang menginterogasi Samuel, tiba-tiba ia dipukul hingga pingsan oleh Emil. Kemudian Emil memaksa serta meminta Samuel untuk menyuntikkan DNA Banner ke tubuhnya agar dirinya bisa berubah menjadi seperti Hulk. Dengan terpaksa Samuel menurutinya, dan seketika itu juga Emil pun langsung berubah menjadi monster Abomination. Makhluk menyeramkan dengan ukuran serta kekuatan yang lebih besar dari Hulk. Abomination lalu menyerang Samuel hingga Samuel terluka di bagian kepala. Lalu tidak sengaja darah Banner jatuh tepat di bagian luka Samuel. Yang tentu saja itu akan membuat Samuel bermutasi sama seperti Abomination. Abomination kemudian secara random mengamuk di tengah kota. Ia tidak segan menyerang warga dan pasukan militer. Kemudian salah seorang militer menginfokan pada Jenderal Ross bahwa Hulk kembali datang dan sedang membuat kerusuhan di tengah kota. Mendengar itu, Jenderal Ross pun bingung karena saat itu Banner sedang bersamanya di helikopter. Give me eyes down there. Yes, sir. No.
mengetahui bahwa Hulk adalah satu-satunya yang dapat menghentikan Abomination, Banner meyakinkan Jenderal Ross untuk mengizinkannya keluar dan melawan Abomination. Akhirnya Banner pun melompat dari helikopter dan berubah menjadi Hulk tepat setelah menghantam tanah. Kini kedua makhluk overpower itu saling berhadapan. Abomination menendang Hulk hingga terpental jauh. Helikopter yang ditumpangi Jenderal Ross lalu mencoba untuk menembak Abomination, yang mana itu membuat Abomination marah dan mengejar helikopter tersebut. Melihat itu, seketika Hulk mencoba menghentikan Abomination dengan memegangi kakinya. Alhasil helikopter pun oleng dan terjatuh ke atap gedung. Kemudian kedua monster itu kembali bertarung. Di sini Abomination berhasil memojokkan dan hampir membunuh Hulk. Namun Hulk masih bisa bertahan, dan di waktu bersamaan tangki helikopter yang bocor terkena percikan api dari kabel listrik yang membuat heli akan terbakar. Hulk yang melihat itu langsung menepuk kedua tangannya dengan sangat keras untuk menghasilkan angin dan berhasil memadamkan api di sana. Melihat Hulk yang lengah, Abomination kembali menyerang Hulk dengan rantai besi besar yang mengakibatkan Hulk terpental. Lalu saat Abomination ingin membantai Jenderal Ross dan Betty, dengan jurus hentakan tanah, Hulk berhasil membuat Abomination terjatuh, serta berhasil mengalahkannya dengan mencekiknya menggunakan rantai. Dan pada akhirnya Hulk berhasil mengalahkan Abomination dan membuktikan bahwa ialah makhluk terkuat yang ada di bumi. Kemudian Hulk memutuskan untuk kabur dan pergi meninggalkan Betty. Beberapa bulan kemudian, Banner sedang berada di suatu daerah di Bella Cola, Columbia. Berkat latihan yang dijalaninya, tampak kini Banner sudah bisa berubah menjadi Hulk dengan caranya sendiri. Di akhir film diperlihatkan Tony Stark menghampiri Jenderal Ross di sebuah bar. Di sini Tony Stark memberitahu bahwa ia sedang membentuk sebuah tim yang tidak lain adalah Avengers. Dan film pun selesai. Oke, mungkin itu saja alur cerita The Incredible Hulk 2008. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sekian dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.